Ibu, Saudara-saudari sekalian, apa kabarnya? Sangat senang menyapa dalam Sapaan Gembala GKI Delima. Bapak Ibu, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami sangat bersyukur ya Allah untuk segala yang terbaik yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan ini. Berkati kami agar kami boleh menjadi persekutuan yang hidup, di mana boleh menjadi cinta Tuhan tersemai dalam kehidupan kami. Dalam Allah Bapa, Kristus dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 84 ayatnya yang ke-11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari tempat lain. Lebih baik berada di ambang pintu rumah Allahku daripada berdiam di kemah-kemah orang fasik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, gereja dari kata eklesia, dua kata, eks dan eklesia. Dalam pemahaman gereja yang secara luas, bukan cuma administratif di mana kita terlibat menjadi anggota di dalamnya sebagai anggota jemaat, tetapi gereja pada dasarnya dan intinya adalah orang-orang yang dihimpun, dikhususkan, keluar menjadi satu persekutuan yang hidup di dalam tubuh Kristus. Gereja adalah di mana setiap kita, anggota-anggotanya adalah orang-orang yang sudah dikhususkan dan dipanggil keluar dari keberdosaan kita, dari kebersalahan kita, dari kungkungan maut. Di dalam Yesus kita dibersihkan. Di dalam Yesus kita direkonsiliasikan. Di dalam Yesus kita diselamatkan. Menjadi rengkuhan di dalam tangan cintanya Tuhan dan masuk dalam remember-nya Allah. Di dalam Yesus kita semua dihimpun dari berbagai macam bangsa, orang, suku, latar belakang agama, mungkin pendidikan. Kita berbeda-beda. Karena kita adalah gereja. Kalau kita sama, kita akan seperti bangsa Israel yang punya nafsu besar untuk melebihi Tuhan. Ingat kejadian Babel, Menara Babel, di mana orang kemudian berusaha dalam kebersamaan, dalam kesatuan yang sama, akhirnya pengen lebih dari Tuhan dengan membangun Menara Babel. Menjadi menara peringatan akan kuasa manusia. Tapi itu semua dihancurkan. Inilah keuntungan dan juga keunikan dari gereja. Bahwa sekalipun kita dihimpun bersama-sama sebagai tubuh Kristus, tapi kita ada dalam keberbedaan yang ada, dalam kepelbagian yang ada. Syukuri. Dan ini adalah keindahan. Karena itu, dalam kehidupan kita sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, jangan berusaha untuk menjadi sama. Jangan berusaha untuk menyamakan semuanya menjadi satu berdasarkan keinginan selera pikiran kita. Orang Allah aja menyatukan semuanya, dan Allah tidak menyatukan dalam arti semuanya harus sama, kecuali dalam iman, dalam kepercayaan, dalam keselamatan sebagai tubuh Kristus, dalam identitas. Tapi Allah dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus menghargai segala perbedaan dan warna-warna yang berbeda. Tapi seringkali dalam hidup kita suka pengennya sama. Kalau nggak sama, dianggap musuh. Kalau nggak sama dengan selera, dengan maunya kita, pemikiran kita, dan hasrat kita, maka orang yang tidak sama itu harus disingkirkan. Inilah yang salah. Karena ketika kita hayati bahwa gereja itu adalah bagian di mana karya Allah sudah menyatukan kita, sudah mengampuni kita, membersihkan kita, dan merekonsiliasikan kita dengan Allah dan juga dengan sesama kita, dengan kehidupan, maka kita harus menjadi individu ataupun keluarga, bahkan gereja yang menjadi rumah bersama. Gereja eklesia juga menjadi gereja yang menjadi ekumene,
rumah bersama. Rumah bersama semua orang. Untuk apa? Untuk merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Sebetulnya siapa orang yang mau ke gereja? Apakah mereka orang-orang yang sudah merasakan sukacita luar biasa? Atau lebih banyak orang-orang yang sedang bermasalah, sedang rindu, sedang pusing, sedang stres, sedang haus untuk merasakan perjumpaan dengan Kristus? Rumah bersama mau mengingatkan kita tentang identitas dan hakikat gereja. Sebagai tubuh Kristus, tempat di mana semua seperti tubuh kita ini terikat, terjalin, dan bertumbuh bersama, hidup bersama. Gereja juga begitu, menjadi rumah bersama di tengah segala perbedaan, di tengah dinamika yang ada, di tengah segala warna-warna yang berbeda dan berbagai. Rumah bersama yang diikat, direngkuh karena cintanya Tuhan, diikat dan didasari oleh kebenaran akan firman Tuhan. Yang bisa membedakan kita dalam hidup kita adalah apakah yang kita lakukan adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah yang kita lakukan adalah sesuai dengan cintanya Tuhan. Karena tujuan gereja bukan hanya menyatukan kita, tetapi menjadikan setiap orang di dalam kehidupan tubuh Kristus itu, gereja itu menjadi ikonnya Allah, menjadi ikonnya Kristus, menjadi ikonnya Roh Kudus untuk to share, untuk membagikan kasih sayang, cintanya Tuhan, keselamatan Tuhan, bukan berlaku sebaliknya. Seperti firman Tuhan, lebih baik satu hari di dalam pelataran daripada bersama orang-orang fasik. Lebih baik kita bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan masuk dalam pelatarannya, kita akan bertemu dengan kasih Tuhan dan kita bertemu dengan persekutuan yang hidup di dalam Tuhan dan untuk Tuhan Yesus dan untuk menyebarkan kasih Tuhan. Ekumene menjadi rumah bersama untuk semua orang yang haus, yang terluka, yang terbuang, yang lapar, yang stres, salah, sedang rindu, sedang pusing, sedang stres, sedang haus untuk merasakan perjumpaan dengan Kristus. Rumah bersama mau mengingatkan kita tentang identitas dan hakikat gereja. Sebagai tubuh Kristus, tempat di mana semua seperti tubuh kita ini terikat, terjalin, dan bertumbuh bersama, hidup bersama. Gereja juga begitu, menjadi rumah bersama di tengah segala perbedaan, di tengah dinamika yang ada, di tengah segala warna-warna yang berbeda dan berbagai. Rumah bersama yang diikat, direngkuh karena cintanya Tuhan, diikat dan didasari oleh kebenaran akan firman Tuhan. Yang bisa membedakan kita dalam hidup kita adalah apakah yang kita lakukan adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah yang kita lakukan adalah sesuai dengan cintanya Tuhan. Karena tujuan gereja bukan hanya menyatukan kita, tetapi menjadikan setiap orang di dalam kehidupan tubuh Kristus itu, gereja itu menjadi ikonnya Allah, menjadi ikonnya Kristus, menjadi ikonnya Roh Kudus untuk to share, untuk membagikan kasih sayang, cintanya Tuhan, keselamatan Tuhan, bukan berlaku sebaliknya. Seperti firman Tuhan, lebih baik satu hari di dalam pelataran daripada bersama orang-orang fasik. Lebih baik kita bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan masuk dalam pelatarannya, kita akan bertemu dengan kasih Tuhan dan kita bertemu dengan persekutuan yang hidup di dalam Tuhan dan untuk Tuhan Yesus dan untuk menyebarkan kasih Tuhan. Ekumene menjadi rumah bersama untuk semua orang yang haus, yang terluka, yang terbuang, yang lapar, yang stres, yang depresi, yang cacat, yang sakit. Bukankah Yesus pernah berkata bahwa orang yang butuh sembuhkan bukan orang yang sehat? Tuhan datang untuk mereka yang berdosa, bukan mereka yang benar. Bagaimana dengan kita? Mari kita berefleksi bersama-sama.
Apakah gereja kita sudah menjadi rumah bersama yang penuh dengan kehangatan, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan persahabatan, penuh dengan keramahan? Kalau kita masih merasakan, oh belum, oh sudah, tapi belum hidup atau masih jauh, maka itu bukan tanggung jawab Tuhan. Itu tanggung jawab kita bersama. Mari jadikan gereja kita dimanapun kita berada menjadi rumah cintanya Tuhan. Rumah bersama. Mari jadikan keluarga kita menjadi rumah bersama untuk setiap anggota di dalamnya merasakan artinya dicintai di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dicintai bersama dan merasakan artinya hidup bersama di dalam kasih Tuhan, di dalam keselamatan Tuhan, di dalam rengkuhan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur untuk segala anugerah penyertaan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, kami mengingat akan gereja kami khususnya GKI Delima ini. Berkati Tuhan dengan nikmat kasih Tuhan, beri kuasa, tiliklah kami setiap anggota, simpatisan dan khususnya juga para pendeta dan majelis jemaat untuk sungguh-sungguh menggumuli dan mempertahankan kehidupan jemaatmu untuk terus satu sebagai tubuh Kristus, menjadi rumah cinta Tuhan untuk mereka yang merindukan berjumpa dengan Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampuni segala hal yang kami lakukan jauh dari keputusan Tuhan dan kehendak Tuhan. Tiliklah kami dengan belas kasihan Tuhan, jauhkan kami dari hukuman dan juga berkati kami, terus rengkuh kami dengan kekuatan Tuhan. Kami mengingat mereka yang sakit, untuk Ibu Trisna Ningsih, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titin Yati, untuk Bapak Tony Talaar, untuk Ibu Heni Cahya. Kami berdoa untuk Bapak Rusdiono. Kami berdoa untuk kepemulihan Saudara Olivia Talaar. Tuhan berkati dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus dan juga semua yang sedang sakit. Oma opa kami juga kami berdoa ya Tuhan. Kami berdoa untuk Opa Ridwan, Opa Tony, Pendeta Emeritus Tony Arwadi. Kami berdoa untuk Opa Effendi, Oma Sylvia Intan, Oma Budi, Oma Theo, Oma Nani Pangestu, juga Oma Opa kami yang lainnya Tuhan. Allah yang luar biasa dalam kasih-Mu, kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan, mereka yang berulang tahun, kiranya kasih Tuhan menyertai. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa, yang setiap orang yang merindukan kasih Tuhan, merindukan rengkuhan tangan kasih Tuhan, pakailah setiap keluarga, pakailah kami sebagai anggota gereja untuk menyertai kasih Tuhan bagi mereka yang merasakan kesepian, kesunyian, keterlukaan, dan kekecewaan dalam kehidupan ini. Tuhan, inilah doa kami yang kami haturkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.